Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pad Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. 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 Allah barik Barakallahu fikum. Barakallah. Ini Ustaz, saya ada pertanyaan terkait kondisi di tengah masyarakat kita, bahwasannya masyarakat ini hidupnya itu penuh dengan kegelisahan, kegusaran gitu. Dan mereka itu seperti bingung untuk mencari ketenangan atau sakinah, dalam Islam kita menyebutnya itu. Sehingga banyak mereka itu yang lari untuk mendapatkan ketenangan, misalkan di akhir pekan, setelah sepekan mereka sibuk dengan dunianya, di akhir pekan mereka mencari ketenangan sebenarnya di misalkan di pub atau di klub, mereka joget-joget, mereka bahkan ada yang minum-minum, sebagian waliyadzubillah sampai berzina. Nah, yang lain kemudian mungkin ya foya-foya menghabiskan akhir pekannya gitu. Padahal emang bisa Ustaz mendapatkan ketenangan di tempat-tempat seperti itu. Yang namanya maksiat itu tidak bisa membuat kita tenang, tidak bisa membuat kita tenang. Yang mereka dapatkan dengan maksiat adalah gembira. Saat mereka bermaksiat, saat mereka clubbing, saat mereka joget-joget dan sebagainya, yang maksiat-maksiat itu mereka gembira. Setelah selesai, nanti mereka ya gundah lagi, mereka merasakan gelisah lagi, mereka merasakan keguncangan lagi. Jadi yang banyak dilakukan oleh banyak orang ya, ya itu mereka ibaratnya sakit itu mereka bukan menghilangkan sakit, tapi apa? Seolah-olah mereka hanya minum obat painkiller yang menghilangkan rasa sakit itu tadi, rasa nyeri itu tadi, tapi bukan menghilangkan. Ya. Juga ya kita dalam Islam yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu membawa kepada ketenangan, dan sebaliknya maksiat itu akan membuat jiwa itu gundah gulana. Tapi mungkin ya bagi sebagian orang yang memang sudah sakitnya parah ya. Jadi mungkin kalau bisa kita ibaratkan dengan bahasa lain ya, sarafnya udah mati. Jadi sakit-sakit dikit itu sudah tidak terasa. Mungkin malah yang sakit yang parah itu malah juga mungkin sudah tidak terasa lagi. Artinya rasa gundah gulana yang merupakan gejala sakit ya, itu sudah hilang. Lalu di mana Ustaz biar kita bisa mendapatkan ketenangan atau sakinah dalam hidup itu Ustaz? Secara umum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu membawa kepada jiwa yang tenang, membawa kepada jiwa yang bahagia, bukan sekedar gembira tapi bahagia. Ini secara umumnya, tapi ada secara khusus dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan kata sakinah itu sendiri. Dalam sebuah hadis yang memang itu sebuah isyarat yang jelas dan nyata bahwa itu adalah salah satu sumber sakinah yang apa namanya bisa kita katakan itu cepat sekali bagi kita untuk kita bisa mendatangkan sakinah gitu. Nabi SAW menyebutkan Quran. Quran itu yang bisa membawa kepada ketenangan, kepada sakinah, membuat jiwa ini tenang, membuat jiwa yang sakit ini menjadi tersembuhkan, karena Quran itu adalah obat. Kenapa Al-Quran itu bisa menjadi solusi untuk mendapatkan ketenangan itu, Ustaz? Ya, jelas. Karena dalam surat Yunus ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Syifa itu adalah sembuh, yang membawa kepada kesembuhan. Ada beda antara syifa dan dawa. Kalau dawa itu obat itu bisa sembuh dan bisa tidak. Tapi kalau syifa sudah jelas sembuh. Ini sudah apa namanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dari ayat yang tadi ya, disebut dengan ternyata gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa syifaa'un lima fis sudur. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Nah, betul. Wahai manusia, telah datang petuah-petuah dari
Rob kalian. Petuah itu apa? Nasihat. Kalau kamu nanti berbuat baik, kamu akan dapat pahala. Kalau kamu melakukan dosa, akan dapat siksa. Kemudian apa? Wasyifa lima fis sudur, dan kesembuhan bagi hati kita. Karena lima fis sudur itu adalah hati. Karena hati itu ada di dalam dada letaknya. Tapi itu kesembuhan dari penyakit syubhat dan penyakit syahwat, juga kesembuhan dari penyakit kolak. Dari kolak itu apa ya? Gelisah. Gundah gulana. Gelisah, kegundahan, wahudan warahmatun lil mukminin, yaitu petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Ini sudah jelas disebutkan, dan kalau kita mau berbicara lebih jauh tentang syifa itu dalam Al-Qur'an yang disebut syifa itu ada dua, Al-Qur'an dan madu. Baik. Tadi antum sampaikan bahwasannya Al-Qur'an itu sebagai syifa. Tapi banyak orang baca Quran tetapi ternyata tidak mendapatkan sakinah itu. Itu kenapa kira-kira? Saat kita bicara obat, yang namanya obat itu ada cara minumnya, ada dosisnya. Saya ada satu kisah yang lucu, tapi kisah itu dalam saat yang sama juga tragis. Oh ya? Jadi ini aneh, ini kisah tentang obat. Tapi ketika kita bawa ini ke Al-Quran, maka akan jadi kisah yang sedih. Ada seorang dokter THT di Mesir. Dia di Said, Mesir, di daerah Said. Ada kedatangan pasien seorang yang sudah tua. Dia mengeluh ada rasa sakit di telinganya. Kemudian dia diperiksa oleh dokter, kemudian diberikan obat. Kemudian pulanglah si pasien tadi, bapak tua tadi. Beberapa hari kemudian dia balik ke dokter. Dia ngomong, "Pak dokter, ini sakit saya belum hilang." Ya, terus yang pertanyaan standar dari si dokter kan, obatnya sudah dibeli belum obatnya? Ya, kemudian pertanyaan yang standar lah ketika dokter tanya pada pasien yang balik karena belum sembuh, belum hilang sakitnya, dia tanya, apa obatnya sudah dibeli? Kata dia, sudah. Apa obatnya sudah diminum? Katanya si Pak tua tadi, istilahnya gini, Pak dokter ini pasti sedang bercanda. Loh kenapa? Yang sakit telinganya kok obatnya diminum? Kocak sih ya, iya benar-benar. Iya. Dokter spesialis itu sudah melewati jenjang pendidikan yang penuh perjuangan. Betul. Dan mereka udah belajar betul-betul, jadi betul-betul layak gitu. Jadi menempuh perkuliahan, kemudian tes yang tidak mudah, kemudian praktek kepada banyak pasien. Nah, dia sudah layak lulus, layak untuk menerima pasien. Tapi dalam hal ini ketika diagnosisnya benar, terus diberikan obat yang benar, tapi cara minumnya salah. Nah, maka sakitnya juga nggak hilang, karena kan cara kerja obat itu kan sudah namanya ditentukan oleh yang buat obat itu sendiri, dengan dengan diminum nanti efeknya dan dan sebagainya, yang ujung-ujungnya itu dengan izin Allah membuat sakitnya hilang. Tapi ketika diminum dengan cara yang salah, ya, obatnya diminum dibuat salep. Dan menurut kisah dari Syekh itu, rupanya obatnya itu berupa puyer atau berupa kapsul ramuan, itu dibuka masuk telinga, masukin ke telinganya gitu. Akhirnya jadi gitu. Nah, sama juga kisah ini lucu, tapi ketika kita bawa ke Quran, kita jadi sedih. Kenapa? Karena kita baca Quran tapi kita tidak dapat sakinah. Kita masih galau, kita masih belum ketemu yang namanya sakinah. Mungkin ada yang kurang dari sisi itunya nih, dari cara bacanya, cara bacanya. Jadi. Nah, sekarang bagaimana Sob biar mendapatkan sakinah melalui obat atau melalui Quran ini, Sob?
Nah, kita langsung aja ke teks hadis yang menyebutkan dengan tegas dan nyata kata-kata sakinah itu. Sakinah. Yaitu dalam hadis riwayat Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Yang akan kita dapatkan itu bukan cuma sakinah, tapi apa? Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan menaungi. Ketika rahmat Allah menaungi, maka terbuka pintu-pintu kebaikan buat kita. Hafathumul malaikah, malaikat juga menaungi. Ya. Ketika malaikat menaungi satu tempat, maka keburukan-keburukan akan menyingkir dia. Kemudian yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah. Disebut-sebut namanya yang oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan malaikat penghuni langit yang tertinggi. Nah, ini yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan teks hadis tadi, yaitu apa? Yatluna kitaballah, pertama membaca Al-Qur'an wa yatadarasunahu fima bainahum. Membahas, mempelajari maknanya, saling mempelajari maknanya. Maknanya apa? Minimal 2 orang. Bukan hanya sendiri, tapi 2 orang. Karena di situ ada kata yatadarasunahu yang menunjukkan bukan hanya 1 orang, tapi 2 orang. Oh, Masya Allah. Atau yang disebut juga kaum tadi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Tapi ada dalam riwayat lain hanya disebutkan majtama'a qaumun tanpa disebutkan fi baitin min buyutillah. Apa maknanya? Maknanya kalau kita lihat dalam syarah Sahih Muslim, disebutkan di situ bukan hanya di masjid, tapi bisa di mana-mana tempat, di sekolahan, di mana, bahkan ya ketika sedang di perjalanan, ketika sedang piknik kemana gitu, bisa diadakan di situ, atau di rumah-rumah juga bisa. Tapi tempat yang terbaik adalah masjid. Gitu. Dapat sakinah, dapat naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, dinaungi oleh malaikat, dan nama-nama kita yang hadir di situ ya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bonus yang paling besar itu yang terakhir tadi. Nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1 kali majelis, 1 kali amal, 1 perbuatan itu mendapat 4 manfaat sekaligus. Yang pertama, turun sakinah. Nah, yang kita bahas ini kan yang sakinah ya. Tapi bukan cuma dapat sakinah, tapi dapatnya ada sakinah, ada rahmat, ada malaikat datang menaungi, dan nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oh, berarti ternyata mendapatkan sakinah itu sebenarnya mudah, Ustaz, ya, dengan tuntunan Quran tadi itu ya. Mudah dan murah. Dan murah ya. Ya kalau mau ada biaya paling ya buat snack buat apa gitu, biar nanti nama di akhir majelis itu ditutup dengan makan bersama ramah tamah lah, biar tambah nyaman suasana gitu. Cukup dengan itu. Masya Allah, Masya Allah. Dengar berita ya ada terjadi misalkan mungkin bullying atau pemukulan di pesantren. Berarti kan sebenarnya itu tidak ada sakinah di dalamnya, Ustaz. Itu kenapa? Ya, kita kita bicara dulu yang skup di di rumah dan di sekolah ya. Mungkin kalau kita lihat ya di rumah-rumah kita mungkin jarang di sana dibaca Al-Qur'an dengan benar. Mungkin di rumah-rumah perlu diadakan majelis seperti ini kita, untuk istilahnya mengundang sakinah di rumah-rumah kita. Apalagi sekarang ya kayaknya di banyak rumah itu frekuensi baca Quran udah semakin sedikit. Diganti dengan gadget gitu kan. Diganti dengan yang lain-lain. Jadi frekuensi baca Quran pun sedikit. Kalau yang baca Quran aja sedikit, apalagi mengadakan majelis Quran ini, mana mungkin mereka belum kenal gitu. Makanya perlu kita sebarkan supaya sakinah ini bisa menyebar. Kalau di rumah-rumah itu sudah sakinah, maka akan tercipta masyarakat yang sakinah. Masya Allah.
Kemudian kalau kita mau sebarkan lagi, kita bicara skop yang lebih besar ya, kampung sakinah, Masya. kemudian kota sakinah, Iya, iya. kemudian lebih besar lagi yang ini mungkin mungkin Negara. jauh, terlalu jauh di luar kotak gitu kan. Satu negara, satu kejauhan, satu negara, satu kota, satu provinsi lah. Masya Allah. Tapi ini bukan sesuatu yang mustahil gitu. Jadi bisa kita dapatkan. Bisa kita raih kalau memang. Karena ini sudah yang ngomong itu Nabi SAW. Iya, iya. Dan Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Turun dari langit. Iya, iya. Turun dari langit. Turun dari Kalam Allah Subhanahu Wa Taala ke kita, ke bumi. Nah ini pasti dahsyat begitu. Tapi banyak orang yang belum kenal Quran. Oke. Banyak orang yang belum kenal Quran, makanya mereka terlalu bahasa sekarang itu underrate dan underestimate terhadap Quran. Jadi makanya mereka tidak tahu bahwa Quran adalah obat. Ya, kalaupun kita tahu obat, tapi kita tidak tahu caranya untuk menggunakan, makanya tidak bisa dapat kesembuhan yang maksimal, tidak bisa dapat sakinah yang maksimal, sehingga kita bingung kenapa kita selalu gelisah, selalu gula-gulana, selalu galau, karena tidak ada sakinah. Karena apa? Kita ada obat tapi kita tidak gunakan dengan cara yang benar. Dan itu mudah. Begitu juga di di sekolah-sekolah. Bisa itu dipraktekkan, dan saya yakin itu kalam Nabi SAW itu pasti benar, karena Nabi SAW adalah menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari pikiran beliau sendiri, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti benar. Yang dijanjikan oleh Nabi SAW pasti nyata. Begitu juga di sekolah atau mungkin di pesantren. Ini saya tidak bisa kemudian menjudge bahwa pesantren itu jauh dari Quran ya. Tapi mungkin hadis yang satu ini perlu disebarkan di pesantren, jadi SOP-nya Nabi SAW dalam hal ini, dalam praktek Quran ini, dalam mengundang sakinah ini yang barangkali perlu diterapkan gitu di pesantren. Karena terlalu berat bagi saya untuk misalnya menjudge pesantren begini kan. Mungkin intensitasnya mungkin perlu diperbanyak Ustaz ya, terkait dengan baik. Mungkin demikian Ustaz ya. Pembahasan kita pada sore hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz sudah bersedia untuk kemudian diwawancarai. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قد أفلح المؤمنون